Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Dalam video kali ini kami sedikit akan memaparkan materi tentang data cleaning. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama yaitu Mestiva Budi Rahayu dengan saya sendiri, yang kedua Pina Meriani, yang ketiga Resita Sampai Membunga, yang keempat Salma, serta yang terakhir Ulfa Lestari Astuti. Dalam materi data cleaning ini kita akan memenuhi tugas dari mata kuliah data mining. Mungkin cukup sekian untuk perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke materi, di mana materi pertama yaitu pengertian data cleaning. Data cleaning adalah salah satu tahapan dalam data preparation. Data cleaning adalah proses analisa kualitas dari suatu data dengan cara mengubah, mengoreksi, atau menghapus data-data yang salah, tidak lengkap, tidak akurat, atau memiliki format yang salah dalam basis data guna menghasilkan data berkualitas tinggi. Data cleaning biasa digunakan dalam sebuah organisasi yang memerlukan data-data intensif seperti perbankan, asuransi, retail, telekomunikasi, atau transportasi. Dalam organisasi, data cleaning digunakan untuk mengoreksi data-data secara sistematis melalui algoritma sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Tujuan dari melakukan data cleaning adalah untuk mengoreksi data secara sistematis lewat algoritma, sehingga Anda bisa lebih menghemat biaya dan waktu. Pada prosesnya, pembersihan data ini dilakukan tidak hanya dengan cara otomatis, namun juga dengan proses manual. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengertian data cleaning. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma, NIM 1912300902. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu guna mencapai tujuan utama dilakukannya data cleaning. Terdapat beberapa kriteria yang harus dicapai untuk menghasilkan data berkualitas tinggi seperti yang pertama, validitas. Tingkat ketepatan langkah-langkah validasi data yang disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Suatu basis data yang valid harus dapat memenuhi kriteria seperti tipe data yang jelas, memiliki jangkauan atau kisaran nilai, tidak ada data yang kosong, keunikan setiap data, dan memiliki pola pengekspresian tertentu. Yang kedua, desk cleaning merupakan proses pendeteksian dan pengoreksian kesalahan dalam data. Dalam praktiknya, desk cleaning memiliki beberapa langkah dalam penindaklanjutannya, seperti mendeteksi kesalahan sintaks atau parsing, pengubahan format atau data transformation, penghapusan data yang terduplikat, elimination, dan menganalisa data menggunakan hukum-hukum statistika atau statistical method. Itulah materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Sampai Membunga, NIM 1912300896. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang pertama, akurasi. Tingkat kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya dan tingkat validitas data. Keakurasian data sulit dicapai melalui data cleaning karena perlu akses ke sumber eksternal. Selanjutnya, kelengkapan merupakan tingkatan kelengkapan elemen-elemen data. Kelengkapan data juga digunakan untuk mencapai tingkat akurasi data yang tinggi. Selanjutnya, konsistensi merupakan tingkat konsistensi data
data yang sama meski dilakukan lebih dari satu perekaman data secara bersamaan. Selanjutnya, keseragaman. Keserangkaian data harus memiliki keseragaman dalam basis data, misal satuan ukuran yang digunakan. Selain data, terdapat juga kriteria yang harus dicapai dalam proses data cleaning seperti efektivitas dan efisien biaya proyek, waktu, keamanan data, dan kontingensi pemrosesan data. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Lestari Astuti, NIM 191230914. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga, yaitu proses data cleansing. Terdapat beberapa langkah-langkah dalam mempraktikkan data cleansing, antara lain: yang pertama, audit data. Data diaudit dengan menggunakan metode statika dan metode basis data agar anomali dan kontradiksi dalam basis data terdeteksi. Proses ini menentukan penggunaan paket perangkat lunak dan bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk membangun basis data yang tepat. Yang kedua, spesifikasi alur kerja. Menghapus anomali dan kontradiksi dalam basis data dilakukan pada proses ini. Spesifikasi alur kerja ditentukan setelah proses audit data dilakukan, dan proses ini sangat penting dalam menentukan hasil akhir berkualitas tinggi. Yang ketiga, eksekusi alur kerja merupakan proses yang dilakukan setelah spesifikasi alur kerja telah lengkap dan kebenarannya disertifikasi. Pelaksanaan eksekusi alur kerja harus efektif dan efisiensi. Yang keempat, pengendalian dan proses pasca eksekusi alur kerja. Proses pengendalian dan pasca eksekusi alur kerja dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi rangkaian proses yang telah dilakukan. Data yang dapat diperbaiki selama pengeksekusian alur kerja dikoreksi secara manual jika memungkinkan. Hasilnya adalah siklus baru dalam proses data cleansing, sehingga data tersebut masuk kembali ke proses awal data cleansing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Meriani, NIM 1912300893. Baik, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu manfaat melakukan data cleaning. Yang pertama, sebuah keputusan bisnis yang lebih baik. Pada dasarnya, banyak perusahaan memanfaatkan datanya untuk mengambil keputusan bisnis. Bagaimana tidak? Tanpa adanya data yang baik, maka keputusan bisnis yang ditentukan menjadi tidak akurat. Itu sebabnya mengapa data cleaning itu menjadi hal yang sangat penting. Dengan demikian, keputusan bisnis kita akan menjadi lebih baik. Kedua, menjadi lebih efisien. Mungkin saja tiba-tiba kita di tengah membutuhkan sebuah data, namun jika data yang dimiliki tidak rapi, tentu kita akan bingung mencari-carinya lagi. Dan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama. Namun lain ceritanya jika kita melakukan data cleaning, dengan demikian data kita tentu sudah siap diolah dan dianalisis serta digunakan untuk keperluan lainnya. Yang terakhir, mengunggulkan suatu bisnis. Jika keputusan yang kita ambil berdasarkan data yang baik dan rapi, tentu pengambilan keputusan itu akan dilakukan dengan cepat dan akurat. Itu sebabnya data cleaning itu penting dilakukan. Dengan alasan melakukan data cleaning ini, maka kita bisa menjadi lebih unggul dibanding dengan bisnis kompetitif. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.